membahas mengenai Pilpres Dressing. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Viriani sebagai host dan di sini ada Korobin dari GUC Solo dan juga ada Kobernat. Nah, ini masing-masing punya fansnya sendiri ya. Nah, karena narasumber kita ini semua hebat-hebat dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi teman-teman, nah itu ada yang komen tuh, 2 jagoanku di capital market. Ya, nah teman-teman, disclaimer dulu sebelumnya, baik dari GUC ataupun dari Kobernat itu tidak menyarankan untuk membeli, menjual ataupun investasi di sebuah saham tertentu. Jadi sebalik lagi semuanya kepada kebijakan masing-masing ya. Dan satu hal lagi, kalau mau ada pertanyaan boleh tulis di ini ya, di aplikasi yang itu ada tanda tanyanya yang di kolom komen. Jadi yang kolom komen yang ada questions, bukan di komen yang di sini langsung ya, karena nanti bisa nggak kebaca gitu. Oke ya, kita mulai dulu. Dan sebelumnya boleh perkenalan singkat dulu nih dari Ko Robin dulu ya Ko ya. Oke. Malam semua, malam ini panggilannya apa? Ani ya? Boleh. Ani atau? Iya. Sama Pak Bernard, salam kenal juga semua teman-teman para ini ya yang join. Saya Robin, saya di market itu sejak 2012 sih di saham ya. Sebelumnya saya forex ya, terus saya di saham dan sampai sekarang gitu ya. Dan saya sebagai kepala cabang di GUC Solo. Saya sudah nulis beberapa buku saham ya, udah 3 sih ya, jadi 2 diterbitkan oleh Gramedia, 1 oleh Visi Media. Itu aja sekilas dulu. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi kalau mau cari bukunya Ko Robin langsung ke Gramedia terdekat ya, itu udah pasti ada ya Ko ya. Oke, nah Ko Bernard boleh nih Ko perkenalan singkat sedikit Ko. Ya, perkenalan singkat sedikit aja. Saya udah di market dari 2007. Ya, banyak orang yang ngomong saya mau trader jalanan lah, mau yang diomong endorser lah, mau diomong apapun. Yang penting kita sama-sama kuli market lah. Iya, luar biasa ya. Oke, untuk malam hari ini sesuai topik ya, kita mau membahas tentang Pilpres Dressing. Gimana nih kok? Sebenarnya topik ini tuh lumayan seru banget. Kenapa? Karena nggak menyangka ya, makin lama makin dekat dan bertepatan di hari kasih sayang lagi 14 Februari. Terus juga udah mulai nih, apa namanya? Debat-debat capresnya itu lumayan hot ya, lumayan panas. Dan selain itu kalau menurutku pribadi, karena dari 3 pilpres ini nggak ada yang istilah katanya tuh primadona, jadi kayak terbagi rata ya suara ya. Nah menurut Ko Bernard dulu deh aku tanya, gimana sih pandangan Koko mengenai pilpres dressingnya saat ini? Iya, sebetulnya dari 4 debat pilpres dan presidennya Cawapres ini sebetulnya saya sedikit kecewa karena dari keempat sesi debat itu belum ada yang benar-benar menyampaikan visi misinya itu secara tajam. Jadi rata-rata ini debatnya ini masih apa ya, belum kayak debat intelek ya, jadi belum tersampaikan dengan bagus ya message-nya. Tapi kurang lebih ya kalau kita lihat ya dari survei yang paling dominan kan memang Capres dan Cawapres nomor 2 ya, di mana memang isu yang dibawakan selalu hilirisasi. Ya itu ada tantangan tersendiri sih, dan memang hilirisasi ini sebetulnya sudah saya notes sewaktu hilirisasi ini awal digaungkan tahun 2021 sih, saya udah wanti-wanti untuk hati-hati sih, dan ternyata memang kejadian agak terlalu bernafsu sehingga ya boleh dibilang nggak terlalu smooth ya eksekusinya hingga saat ini, terutama untuk komoditas nikel seperti itu. Nah kalau untuk 2 calon yang lain, saya rasa belum ada visi misi yang mencolok. Mungkin kalau nomor 3 kita ngomong, ya saya harapin mereka bisa lebih tajam sih. Okay. Seperti itu. Ya walaupun yang nomor 2 sendiri kalau diomong tajam ya intinya dari awal cuma ngomongnya keberlanjutan hilirisasi doang sih. Gimana nih dengan Pak Robin? Kalau saya lihat soalnya belum ada yang tajam nih Pak. Iya boleh kok. Gimana insight-nya mengenai saham di masa kedepannya mendekati pilpres ini nih? Kalau saya sebagai trader tuh
lebih oportunis ya, artinya melihat peluang yang ada ya. Jadi kalau kita sejarahnya eh, pemilu itu yang pertama selalu naik ya ISG. So it's a good news for trader ya. Siapapun yang menang, regardless mana yang menang ya. Terus cuma memang biasanya periode kedua itu naik lebih lumayan ya. Tapi yang terakhir Pak Jokowi nggak naik banyak karena terjadi split decision gitu, artinya sama kuat ya, waktu ada selisih lah, maksudnya ada perselisihan sehingga sampai demo dan sebagainya itu menghambat sebenarnya. Dan in a way nanti itu settle tetap akan naik ya. Jadi kalau saya sih oportunis aja, dan terlepas dari semua kan, kalau kemarin saya lihat Pak Capres 02 ngomong nanti market capnya akan dinaikkan ya, masih sangat umum sih ya, dan itu enggak usah digitukan pun pastinya akan naik ya kan, karena itu memang nature-nya begitu ya. Tapi intinya adalah menurut saya ya oke buat kita ya, dan saya rasa kita mau, dan kalau kita lihat analisa misalnya kita gabung antara fundamental teknikal untuk capres ini, ya kelihatan sih yang trennya naik mana, yang trennya turun mana teknikalnya, terus punya fundamental yang kuat di masyarakat seperti apa. Nah, kita sebagai trader cari aja mana yang peluangnya untuk menang. Kalau saya sih simpel gitu ya. Karena kalau kita milih siapa yang bagus, ya sama, bingung juga kan. Karena kayak semua sama-sama nggak jelas awam. Sama-sama pasti di awam semua. Iya. Maksudnya kalau di market sendiri, ini aku menurut pandanganku ini lagi pada wait and see. Setuju nggak sih kok? Jadi mereka kayak masih pada berhati-hati, takutnya dengan pergantian, dengan pemilihan dan pergantian itu akan mempengaruhi beberapa komoditi gitu kan ya. Nah kalau menurut dari Kobernat sendiri gimana kok? Oke. Kalau menurut saya sih simpel ya. Sebetulnya kebijakan hilirisasi yang agak terlalu berlebihan dalam 3-4 tahun terakhir ini memang menghantam komoditas nikel secara khususnya ya. Karena memang saya sering bahas tuh, pada waktu pemerintah menggaung-gaungkan masalah hilirisasi, tentunya mereka juga harus membarengi dengan, oke, kalau ini udah dihilirisasi, begitu banyak orang yang bangun smelter, buangnya ke mana? Oke, kemarin udah mulai disiapkan untuk industri baterai. Tapi ternyata kan sejak hilirisasi ini dipaksa untuk digalakkan, mungkin separuhnya agak terlalu masif, ternyata cari investor untuk industri baterainya tidak segampang cari investor smelter. Hingga apa? Dari 2021, hilir mudik semua banyak yang katanya Kettle mau masuk, LG, Samsung, Tesla, semua mau masuk ke sini, sampai sekarang juga belum ada satu realisasi yang nyata. Oh, ini pabrik baterai yang akan dibuat gitu kan. Even kayak Merdeka Battery pun sekarang juga lagi masih mau bangun pabrik juga gitu kan. Nah, ini yang akan menyebabkan akan terjadi oversupply nikel dalam mungkin 3-4 tahun ke depan, karena kemungkinan bagi saya pabrik baterai ini berusia 3-4 tahun ke depan. Nah, kalau ini hilirisasi yang namanya hilirisasi nikel ini terus digalakkan seperti ini, resource nikel kita juga bisa lebih cepat habis daripada yang seharusnya karena over exploration ya. Karena smelter ini udah jadi, kalau smelternya udah jadi kan otomatis harus di feeding terus sama nikel ore gitu kan. Kan nggak mungkin nggak dikasih nikel ore. Nah itu kan bisa terjadi over mining juga gitu kan. Makanya ini yang harus diperhatikan nih. Kalau cuma spiritnya hilirisasi nikel doang, ya itu harusnya udah selesai. Mereka harus mikir yang lain. Hilirisasi apalagi yang mau dilakukan, aluminium atau apa. Sekarang kan juga kita tahu bahwa eksplorasi migas kan juga udah mulai balik normal sebelum 2017 ya. Sebelum wacana net zero carbon dicanangkan. Nah, itu juga satu hal yang bagus ya kalau memang secara serius government berikutnya juga bisa mendukung eksplorasi oil and gas yang bagus seperti itu. Oke, thank you kok. Nah kalau menurut Ko Robin gimana kok?
Hmm, ya memang memang sebanyak sekali apa ya, kalau kita lihat secara umum gitu ya, sebenarnya tadi saya kembali lagi bahwa bagus untuk saham sih pemilu ya. Semoga tapi asal nggak rusuh gitu ya. Nah, menurut saya tinggal kita fokus ke sahamnya aja ya. Jadi kita misalnya, oh pasangan ini kelihatan kuat saham di mana, kita ambil posisi ya. Kalau kita lihat market memang sideways ya. Asing yang awal Januari masuk terus sekarang keluar terus nih. Jadi mungkin karena mungkin mulai memanas dan sebagainya. Asing itu sangat takut ya dengan situasi yang seperti sekarang ini. Artinya kalau sampai terpecah kembali seperti dulu, nah itu bisa nggak enak gitu ya. Nah, jadi memang sideways sih. Secara umum dari di technical juga kelihatan sideways, naik mana nunggu. Nanti ketika sudah surveinya semakin dekat, semakin jelas, yang penting itu sebenarnya investor atau trader itu, yang penting itu kepastian ya. Artinya jangan terlalu bergejolak, itu aja sih. Jadi kalau itu tercapai ya market akan mengapresiasi dan naik kembali. Ya. Oke. Itu. Nah, ini kok kan memasuki tahun politik nih, sejumlah katalis tuh diramal dapat membawa pengaruh positif bagi IHSG. Nah, menurut Koko sendiri tuh gimana? Setuju atau enggak sih gitu dengan pertanyaan itu? Katalis apa yang diramal menambah pengaruh positif untuk IHSG? Kayak beberapa kan kayak properti, terus Gini, apa dengan adanya IKN ya kok ya, itu kan yang paling ngehits tuh gitu. gini, kalau saya pribadi sih sebetulnya Pilpres sekarang terhadap arah IHSG ke depan ini tidak ada satu hype yang luar biasa sih. Ya benar seperti kata Pak Robin, yang penting cepat beres, selesai, aman. Intinya itu. Tapi kalau katalisnya lebih ke arah sekarang ini kan semua berekspektasi Fed untuk cut rate. Sekarang ekspektasinya bukan lagi tiap ada Fed meeting tuh Fed naikin atau enggak. Fed pasti udah pasti enggak akan naikin. Sekarang pertanyaannya, kapan mau nurunin? Nah, sekarang di market itu ekspektasinya dalam tahun ini terjadi 7-8 kali cut rate. Di mana Hmm. menurut saya itu agak nggak mungkin terjadi, mentok 3-4 kali gitu kan. Nah, perbedaan ekspektasi inilah yang nanti akan mendrive market secara keseluruhan, baik itu inflow Indonesia dan pergerakan saham di Indonesia. Karena apa? Ketika nanti cut rate-nya juga tidak terlalu banyak, mungkin inflow di kita juga nggak akan semasif di akhir tahun awal tahun ini Hmm. gitu. Karena yang awal kan orang ekspektasinya, oh langsung gap-nya gede nih antara Fed rate, antara 10 years treasury di Amerika dengan uh, gubernur BI punya 7 day repo rate gitu. Ternyata kan nggak secepat itu gitu. Dan itu salah satu alasan juga kenapa 10 years US Treasury juga kembali dari 3,8 terendah, sekarang juga udah 4,2, 4,3. Itu menunjukkan bahwa market juga udah nggak confident terjadi cut rate dalam waktu dekat. Nah, ini juga yang jadi rem kenapa kok inflow kita berhenti. Seperti itu. Oke, nah kalau menurut Korobin gimana kok? Ya, saya setuju sih. Semoga tambahan aja juga faktor geopolitik ya. Artinya itu juga akan mempengaruhi ya. Misalnya perang di mana Timur Tengah, Middle East membesar, terus isu Taiwan dengan China, isu Laut Cina Selatan dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi market kita ya di luar. Kalau katalis positif tadi, saya mungkin cuma mau apa ya, mungkin meng-highlight aja. Pokoknya yang penting aman, itu akan naik ya. Tapi yang penting itu tadi, kalau the Fed tidak menurunkan suku bunga, it means ya tahu suku bunga tinggi berat, gitu aja. Jadi kalau itu mulai ada kelihatan turun sudah jelas, nah itu akan itu stimulus karena sebenarnya stimulus itu printing money kan. Jadi sekarang kita di market tuh kering sebenarnya. Ya di masyarakat juga duitnya itu kering sehingga ya kayak gini, sideways gini. Itu Oke. aja sih. Nah, ini ya kok tadi kan Koko ada mention tentang perang di Timur Tengah. Itu kan juga sebenarnya lumayan mempengaruhi harga minyak ya kok ya. Jadi mahal banget kan. Nah, menurut Koko sendiri di tengah bayang-bayang sentimen global, kira-kira nih pemilu dan pilpres ini itu tuh bisa nambah tekanan atau justru membuat saham pasar nih makin hot nih kok.
Jadi misalnya secara global emang minyak nih lagi mahal banget, tapi karena pilpresnya kita dengan mereka punya goalnya masing-masing gitu kan, jadi itu sedikit membantu lah untuk Indonesia sendiri, maksudnya gitu. Nah itu gimana kok? Ya, silakan. Saya mau Korobin dulu. Iya boleh. Ya, saya bilang saja. Sebenarnya minyak itu tetap sama ya dengan semua komoditas, ada supply and demand ya. Nah, kalau demandnya nggak ada, adanya ekonomi seperti China kan growth. China itu growth-nya itu susah mencapai seperti dulu ya 8% gitu ya. Karena kan 5%. Bagaimanapun minyak ada tekanan ya karena demand-nya berkurang karena bagaimanapun China termasuk yang the biggest country yang menyerap minyak kan sampai pakai minyak ya selain Amerika maksudnya. Jadi itu akan mempengaruhi ya. Tapi ya karena Arab Saudi dan negara-negara lain itu juga mengatur misalnya tiba-tiba mengurangi produksi, nah itu akan menyeimbangkan. Jadi sebenarnya lebih ke supply and demand sih kalau dari saya. Oke. Ya, Gimana kok? kalau saya nambahin, jadi sebetulnya peran pilpres ini nggak akan berpengaruh apapun terhadap gejolak oil sih, karena oil ini kita ngelihatnya lebih ke arah global ya. Dan memang oil ini secara struktural kita udah tahu sejak 2017, sejak semua perusahaan, semua negara itu arahnya go green, itu investasi di sektor oil and gas itu turun drastis. Bahkan perusahaan-perusahaan migas itu setiap dapat setiap dapat duit itu yang direinvestasikan untuk ke bisnis oil itu semakin tahun semakin menurun. Ini padahal perusahaan migas loh, tapi mereka reinvestasi rate-nya semakin lama semakin menurun. Sehingga ini pasti lambat laun akan berpengaruh kepada namanya supply. Nah, di satu sisi demand memang betul. Cina sendiri sekarang itu udah terancam seperti Jepang di tahun 90-an, yaitu mengalami stagflasi panjang. Dan China sekarang dalam posisi melakukan banyak stimulus, baik itu dari sektor properti, mereka ingin membalikan demand sektor properti mereka, karena GDP China itu 30-40% ditentukan oleh sektor properti mereka. Dan ini sempat overly regulated di tahun 2021 ya, 2022 sejak kasus Evergrande itu sampai sekarang gitu. Nah, ini yang jadi PR untuk sektor oil. Jadi walaupun secara fundamental kita itu kemungkinan akan short supply oil, tapi ya secara demand ini juga ada beberapa potensi pelemahan demand. Walaupun kalau kita melihat seperti India, seperti negara-negara Asia Tenggara, Filipina, Vietnam, itu juga kenaikan demand-nya luar biasa. Dan tarik ulur supply ini juga masih dibarengi oleh Amerika produksinya yang all time high, tapi di counter dengan voluntary cut dari anggota OPEC plus gitu kan. Jadi masih tarik ulur lah. Tapi secara keseluruhan, tekanan geopolitik ini selama itu Hormuz Strait tidak diapa-apakan, harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau Selat Hormuz ini sampai ada penutupan oleh Iran atau Iran terlibat perang lebih dalam, nah ini pasti secara instan supply akan terganggu karena Selat Hormuz ini menguasai 30-40% lalu lintas minyak dunia. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau dari tension geopolitik sih lebih ke arah sejauh mana Iran akan terlibat. Selebihnya kalau masalah pilpres kita nggak punya kuasa apa-apa terhadap pergerakan harga minyak. Beda sama coal ya. Kalau coal kita cukup diperhatikan. Kalau CPO kita cukup diperhatikan di dunia. Tapi kalau minyak kita lebih ke arah konsumen sih daripada produsen untuk saat ini. Seperti itu. Oke. Thank you kok untuk insight-nya. Teman-teman, gentle reminder ya untuk semua pertanyaan yang masuk, tolong diisinya di yang icon tanda tanya itu, yang icon questions di sebelah icon pesawat, karena nanti itu jadi bisa langsung dibacain. Takutnya kalau di sini nanti ke-skip kan karena ada yang join terus ada yang komen apa gitu. Nah, oke kok mau tanya nih, sektor saham apa nih yang menarik untuk bisa cuan menjelang pilpres ini kok? Boleh kok Robert dulu boleh. Robin. Sorry kok. Sorry. Robin itu Robin dan Bernard loh, maksudnya. Langsung dua ya. Oke,
by history ya, by history itu sebenarnya biasanya ya pasti finance ya, terus sektor cyclical malahan ya, terus baru energi ya, karena bagaimanapun capres-capres kita tuh terlibat di energi kan kebanyakan. Nah, itu tinggal siapapun yang menang kayaknya energi juga akan oke ya. Nah, itu sih by history itu ya. Walaupun kalau saya secara pribadi lebih suka yang non cyclical ya, selama masa kampanye gini kan ada bagi-bagilah nasi bungkus atau apa, itu bagaimanapun akan bingkisan-bingkisan itu kan tetap ada apa ya istilahnya, ada demand. Oke, dari saya itu sih. Oke, nah kalau Eko Bernard gimana? Yang bisa ya, kalau saya sih oke, jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, selagi kita Pilpres ini banyak kebijakan yang lagi ditahani. Salah satunya pasti masalah penurunan suku bunga BI. Selama kita belum ada presiden baru, ini pasti juga kecenderungan akan ditahan, ya kan? Terus ada juga wacana masalah perubahan retribusi coal, itu juga pasti nunggu presiden baru, kayak gitu. Nah, ini kebijakan strategik ini yang bisa cepat selesai kalau ada presiden baru. Nah, kalau kita berharap pemilu ini satu putaran, itu BI bisa cepat ambil langkah, ya saya percaya kalau kita juga bisa memproses dengan bagus antara Fed dan BI rate, ya itu akan menjadi sumber inflow lagi, dan kalau kita ada inflow ya pasti big banks ini akan diuntungkan. Itu pasti. Jadi big banks itu proxy flow nomor 1. Untuk saat ini juga kan terbukti yang paling tahan badai ya so far big banks ya. Kita mau IHSG-nya seperti apapun, big banks-nya tahan badai gitu kan. Nah, yang kedua, kalau memang nanti masalah royalty coal ini berhasil dinegosiasikan terhadap presiden baru, dan itu bisa memberikan nafas bagi para pemain coal di dalam negeri, terutama pemain kalori rendah, ya itu cukup signifikan sih pengaruhnya ke laporan keuangan. Karena saat ini beberapa perusahaan itu HPP coal-nya itu dari $40-50 lompat ke $80 karena $30 itu dari skema royalti yang tidak menguntungkan mereka gitu. Jadi walaupun sekarang dibilang $120 kan perusahaan batu baranya masih cuan. Ya benar masih cuan. Tapi royaltinya ini hampir 1:1 sama gross profit mereka gitu kan. Jadi ini yang mungkin nggak sesuai gitu. Tapi kalau memang skema royalti ini bisa disesuaikan dengan kondisi harga sekarang aja, kita nggak usah ngomong harga 400 lah coal-nya. Itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang saat ini ada EPS-nya juga nggak akan jelek-jelek amat gitu. Dan kalau bisa bertahan di sini malah kemungkinan mereka bisa jadi stabil. Dan kalau mereka stabil bisa jadi dividen stock yang lebih stabil, dividen fund bisa ngincar mereka, dan mereka ada kemungkinan PE rating. Jadi saya sih masih berharap seperti itu sih. Jadi kalau ditanya sektor, yang pasti itu banks. Kalau sektor energi, coal tadi itu tantangannya masalah royalti. Nah, kalau saya sendiri juga ada sedikit gambling di oil ya. Karena bagi saya, oil ini harusnya masih ada upside, dan beberapa perusahaan oil yang ada di kita juga, walaupun bukan benar-benar proxy langsung, ini valuasinya masih sangat murah sih. Seperti itu. Nah, kalau jadi Robin saya ngeliatnya itu. Sekalian nih ngebahas ya kok, ada questions yang masuk, masih nyambung soalnya dari jawabannya Ko Bernard ini. Tunggu, saya pin. Nah, ini. Tadi kan kalau Ko Bernard udah share nih insight-nya mengenai tadi kan saham yang bakal tetap cuan, salah satunya Big Bang, Coal gitu kan. Nah, kalau dari Ko Robin gimana nih? Untuk Big Banks dan properti SMRA. Ya, Big Bang tadi betul ya, itu sebagai proxy ya IDX Finance kan. Di Finance tuh bagaimanapun ya Big Bang tuh mau untuk nampung inflow ya paling liquid kan. Ya, terus kalau saya untuk
saya suka yang konsumer sih di luar itu ya. Kalau energi sih menurut saya juga oke ya. Cuma kan pendukungnya juga ada ya kan dan sebagainya itu pasti akan akan terpengaruh juga ya. Eh, tapi kalau saya suka MIDI ya, yang untuk konsumer ya. Karena terlihat di beberapa waktu ini terjadi akumulasi yang cukup cukup masif gitu ya. Karena kalau kita tarik ya itu ada hubungannya dengan paslon tertentu sih. Ya. Ya, mungkin itu menurut saya media menarik sama ya kelihatan kok kalau kita mau belajar teknikal lihat data itu terjadi akumulasi di saham-saham tertentu yang ada kaitannya dengan para paslon. Ya kalau tadi lihat trennya ya kelihatan yang menang mana kan. Saya bukan kampanye ya tapi prepare aja gitu. Nah, ini gimana kok tadi untuk properti yang SMRA pandangannya? Kalau properti sih after pemilu ya itu bakalan oke ya. Kalau ini kan masih dalam rangka pilpres dressing kan kita bahasnya. After pemilu biasanya orang berani ngambil keputusan untuk invest beli rumah. Terus IKN juga. Kalau yang menang selain 01 ya IKN kan mau dilanjut tuh. Nah itu juga pasti properti yang di sana sih yang mungkin lebih menarik ya, ada Pani, ada Pewon ya. Jadi properti oke sih. Kalau setelah pemilu asal damai dan istilahnya selesai dengan cepat ya segera bisa membangun lagi tadi. Tapi kalau masih 2 putaran nanti masih ada perpecahan ya lama aja. Kalau kita berharapnya semoga di 1 putaran aja ya. Kalau trader, investor ya cepat selesai. Kalau lama repot. Iya. Yang rakyat jelata juga kayaknya maunya sama aja deh Pak. Ya, kalau SMRA sih oke ya, saya juga suka ya dengan itu. Cuma memang kalau lebih sentimen yang overall setelah pemilu damai, menurut saya properti akan jalan. Oke. Nah, ini next question. Ko Bernard, boleh kasih view IPO SMGA? Thank you. Wah, saya ini terus terang ya, IPO selama dari awal tahun ini bagi saya nggak ada yang menarik ya. Nggak ada yang benar. Kenapa nih kok? Isinya terlalu gado-gado semua ya. Jadi kelihatanlah itu beberapa yang udah IPO kan pergerakannya juga gado-gado semua kan. Ya bagi saya sih saya simpel ya. Mendingan nggak ikut cuan daripada rugi ya. Jadi walaupun saya nggak ikut IPO-nya, ternyata naik, ya sudah. Daripada saya nggak confident saya ikut, nanti ternyata malah digorok kayak cegas, gitu kan? Oke. Ya zaman sekarang saya ngelihat IPO-nya memang agak unik ya cara mainnya. Jadi hati-hati aja. Banyak emiten yang cenderung nggak ragu-ragu untuk kasih penjatahan full, seret dulu ke bawah, habisin dulu, baru tarik lagi. Oke, nah jadi cara mainnya agak beda. Cara mainnya agak beda IPO tahun 2024. Nah, oke. Ini ada next question lagi. Mungkin boleh nih Ko Robin insight-nya. Saham LQ45 apa juga akan naik saat pemilu atau masih wait and see? Ya sama, LQ45 pun akan lebih nunggu wait and see ya. Tapi kalau terlihat ya sebenarnya data itu saham-saham tertentu memang terlihat ada akumulasi sih. Ya, LQ45 terlihat ya. Kalau saya mengamati seperti TPIA itu terlihat ada akumulasi turun-turun diambil lagi. Nah menurut saya walaupun mau gimana TPIA itu menurut saya saham pemilu sih. Gitu. Jadi ya LQ45 kalau yang mau volatile ya cari yang gitu-gitu, tapi kalau mau cari yang aman ya Big Bang tadi itu sudah pasti oke. Cuma ya nggak akan ngejos seperti saham-saham yang kita lebih spekulatif ya. Oke. Ya, barter risk reward lah. Kalau jantungnya nggak cukup untuk ngambil volatilitas, ya jangan FOMO untuk barang-barang yang kita sendiri nggak bisa terima volatilitasnya lah. Harus tahu diri, kasarannya kayak gitu. Karena memang ini
Menarik banget. Seperti yang tadi Korobin cerita kan, market kita ini lagi kering. Jadi di mana ada satu saham yang lagi main, satu grup yang lagi main, itu langsung kayak sarang tawon gitu. Langsung dikerubungin semua trader, dikerubungin semua pemain, saham yang lain itu langsung ditinggalin. Saking keringnya itu kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja dan menurut saya sih ekspektasikan masalah take profit ya. Nggak selamanya kita punya target itu harus bisa achieve 100%. Kalau memang kelihatannya belum sampai target, udah mulai ada tekanan jual, ya cabut dulu aja. Memang marketnya sementara seperti itu. Karena menuju Pilpres, nggak banyak orang yang berani untuk nge-hold, kebanyakan cuma copet-copet, ya mainnya agak cepet. Oke. Seperti itu. Style mainnya yang disesuaikan juga selain barangnya. Nah, ini banyak yang nanya ini. Untuk ASI, bagaimana view-nya? Apakah menarik untuk dicicil? Iya, ASI ini tekanan jualnya kan masif ya, dan dia masih berada dalam downtrend keras ya. Kalau memang mau coba collect bertahap, walaupun tadi ada rejection karena di level psikologis 5.000-nya jebol langsung ada rejection di sana. Saya pribadi sih lebih nyaman kalau entry pertama saya di 4840 sih. Baru nanti kita lihat lagi. Level 4648 ini level yang seharusnya ASI ini nyaman untuk sideways dulu. Tapi kalau 46-nya sampai jebol, ya wassalam, agak dalam ya. Hati-hati. Jadi kita ngomong secara flow dan technical, memang ASI masih downtrend sih. Nah, Kayak gitu. ini ada spesifik untuk Korobin. Korobin termasuk semen ya kok. Kalau properti naik, maka semen juga ikut naik. Gimana kok? Ya, pastinya ya. Bangunnya pakai apa? Pasti pakai semua. Tapi ntar ya, itu after pemilu, kalau sudah selesai baru properti baru gerak. Itu by history ya. By history kalau kita di market biasanya begitu. Ya kalau curi start gitu-gitu ya boleh-boleh aja, tapi menurut saya mendingan kita main yang baru main aja dulu, karena memang market itu nggak bisa, kalau ada orang yang ngomong bahwa pasti gini, menurut saya itu nggak ngerti market sih. Market itu susah, jadi kita hanya ikuti aja market mau kemana, intinya itu. Iya. Tadi yang Ko Bernard mention ya, kalau jantungnya kuat boleh gitu ya, karena kan kita sebenarnya masih jauh juga, masih panjang ya, belum tahu nih. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau if dipaksakan dengan cara pajak BBM motor berbahan bakar fosil dinaikkan, kira-kira akibatnya gimana? Oke, ya kalau sekali lagi gini, ini kan masih wacana ya. Jadi pajak motor mau dinaikin, pajak motor konvensional, supaya orang shifting ke EV gitu kan. Sebenarnya itu kan udah terjadi di mobil ya, di mana pajak mobil listrik kan lebih murah daripada mobil konvensional, walaupun nggak dinaikkan ya. Terus apakah itu berefek signifikan terhadap demand mobil listrik? Ya, enggak juga gitu loh. Di kota-kota selain Jakarta, saya rasa juga enggak berefek begitu signifikan ya implementasi EV. Karena apa? Satu, kita ini masalah infrastruktur EV-nya belum bagus ya, belum mendukung untuk penerapan secara massal secepat itu. Kecuali untuk motor, oke lah, motor mungkin lebih sesuai gitu kan, dan mungkin bisa dipenetrasi lebih cepat. Cuma kalau untuk mobil sendiri, bagi saya sekali ngecas mobil butuh 18 menit. Bayangin tuh, itu kalau Shell punya charger cuma 2, kalau implementasi EV-nya udah katakanlah 10% dari total kendaraan jadi EV, itu Shell mau antrinya sampai kemana tuh? Jadi infrastruktur, masalah fast charging apa segala ini belum mendukung gitu. Nah, tapi kalau masalah motor, ya motor kembali lagi. Kebanyakan kan sekarang juga yang ada motor-motor Cina juga kan. Tinggal tunggu di mana si pemain besarnya merasa terganggu market share-nya. Kita tinggal tunggu Astra untuk meluncurkan
ngeluarin produk motor EV. Nah, itu baru seru tuh. Itu baru mungkin jadi satu trigger kebangkitan Astra tuh. Karena Hmm. saat ini selain secara teknikal Astra memang lagi jelek dan downtrend parah, kalau kita ngomong secara fundamental ya, market share dia di dunia otomotif ini lagi digerogotin nih. Motornya lagi digerogotin EV, mobilnya juga walaupun belum segede motor ya, untuk yang penggerogotan market share-nya, tapi ya pelan-pelan ada pesaing-pesaing baru yang kelihatannya Astra masih belum merespon secara serius, walaupun saya tahu memang arahnya Astra bukan ke EV untuk mobil, tapi lebih ke hybrid seperti itu. Tapi ini harus yang jadi perhatian lebih ke arah motornya nih, yang menurut saya nih. Kapan mereka mau turun gunung untuk main ke motor EV itu yang bisa jadi satu katalis positif sih buat Astra. Oke. Nah, Mungkin saya tambahin ya boleh. untuk apa penjualan di Indonesia sendiri 74% atau 76 itu masih hybrid sih sebenarnya dibanding mobil listrik ya. Sehingga Betul, memang betul. masih primadona untuk yang hybrid ya. Karena memang kalau kita keluar kota misalnya di Solo itu mau tancapin hidung apa susah ya kan kalau di luar Jakarta ya kan. Jadi Di ya itu Jakarta masih hybrid. aja susah, Pak. Di Iya Jakarta aja kita ngomong kalau pemakai EV-nya ada 10% orang satu Jakarta aja, itu mau antri SPKLU-nya berapa panjang? Sekali ngisi aja 18 menit, fast charging cuma ya 80% gitu kan. Sedangkan kita sekarang aja ya. banyak dengar di media sosial orang rebutan ngecas di lahan parkir gitu kan. Iya, iya. Oke. Eh, nih ada pertanyaan lagi. Ko Bernard bisa bahas saham Poultry JPIN, JPFA, LKQ3 23 bagus tapi harga masih di bawah. Iya, kalau saya ngelihat sih memang secara harga unggasnya sendiri ini kan udah sampai tahun lalu pooling 4 kali ya. Pooling 4 kali itu pun nggak mengerek ke harga unggas yang signifikan gimana ya. Jadi udah pooling 4 kali aja belum menyelamatkan harga unggasnya. Plus kemarin kan memang sempat harga jagungnya juga naik ugal-ugalan ya. Walaupun sekarang udah soft commodities juga udah mulai melunak ya. Jadi kalau saya pribadi sih memang ada kesempatan diomong murah-murah dan kalau memang kita mau main panjang menarik, tapi ini nggak cepet karena ini masih dalam posisi tata-tata nih karena dari cycle yang biasanya jelek perusahaan terbesarnya mabuk itu apalagi perusahaan kecilnya gitu kan. Nah, dalam posisi dari perusahaan besarnya mabuk menuju sehat, ya ini butuh waktu. Oke. Nah, Ko Robin, ini next question. Tanya dong BRMS bagaimana nasibnya? Nah, kalau BRMS ini spesialisnya Pak Bernard dulu deh. Saya nanti nambahin aja. Ya, kalau kita pakai BRMS untuk trading, lihat chartnya kayak gitu ya harusnya udah exit ya. Kalau mau maksain beli mau gimana? Wong chartnya sendiri juga masih bearish keras kok. Kecuali udah ada reversal atau udah ngebase, baru cari posisi oke. Jadi gini, kadang orang itu merasa, oh kalau aku udah seneng sama satu saham, hidup mati aku harus punya saham ini ya. Kalau memang lagi jelek ya ditinggalin dulu toh. Kalau udah bagus ya baru dibeli lagi. Ngapain dipaksa? Wong di bursa itu ada 800 emiten lebih. Dan Ya, kalau secara fundamental, katakanlah kamu percaya BRMS ini growth story, kedepannya dia akan ada pertumbuhan produksi yang signifikan, ya kembali lagi, fundamental yang bagus, tapi teknikalnya jelek, ya sahamnya ya tidak naik juga gitu loh. ya mungkin kalau technical kan momentum ya. Jadi momentum itu Betul. memang masih turun. Dan memang kalau kita buy technical itu harusnya sih di 153 ini mantul, tapi masih technical rebound. Jadi ya Betul. ya disesuaikan mau main panjang, mau main apa kalau mau trading cepat di saat market yang sekarang masih sideways gini agak susah loh. Maksudnya kita memaksa untuk harus apa average dan sebagainya ya mungkin lebih baik kalau
coba-coba dulu memanfaatkan technical rebound itu lebih wise. Nanti ketika sudah ini kan masih dalam proses, kalau kita ngomong data itu sebenarnya masih proses akumulasi. Even fundamental bagus, even ini turnaround story. Tapi kalau technically belum mau naik ya mbak, sampai kapan ya kita mesti sabar. Gitu. Makanya kembali lagi ke kita punya trading plan kan, Ko Robin. Kita kan nggak bisa menyesuaikan market terhadap timing kita. Ya kita yang bisa menyesuaikan terhadap market gitu kan. Masa kita pengennya, wah aku butuh duit 6 bulan lagi, sahamnya harus naik 6 bulan lagi. Dijamin cut loss kalau kayak gitu. Jadi yang ada ya, kita gimana caranya dengan kondisi yang sekarang kita nyesuaiin. Ini tadi kata Ko Robin, oke, kalau mau manfaatin technical rebound, kayak BRMS, ya diliatin tuh. Kalau saya lihat 149, 151, selama nggak jebol, ya oke. Kita mau manfaatin pantulan, kita numpang kereta dikit, kita tektok-tektok dikit, oke. Tapi kalau kita merasa, wah aku mau average, aku mau ngelong, ya kalau kondisinya dananya pas-pasan, nggak bisa nunggu, nggak bisa sabar, dan nggak yakin sama barangnya, ya jangan. Kenapa saya bilang nggak yakin? Kalau Anda yakin, Anda nggak akan tanya seperti ini. BRMS gimana nasibnya gitu kan? Berarti kan Anda sendiri nggak, berarti yang beli sendiri itu nggak ada conviction terhadap barangnya. Ya, kalau nggak ada conviction terhadap barangnya, ngapain nge-hold panjang-panjang? Ya keluar masuk berdasarkan tren aja gitu kan. Trend is my friend. Kalau kamu trading itu trend is my friend. Nggak peduli barangmu apa, selama trennya bagus sikat gitu kan. Oke. Next nih. Ambil mungkin harga sekarang sampai TO masih worth it nggak kok? Lah, bukannya TO-nya itu di 2728 ya? Envin sekarang kan juga kurang lebih harganya. Oke, nah terus ini udah banyak banget ini pertanyaannya. Teman-teman boleh tolong tulisnya di kolom questions ya. Jadi bisa kebaca. Jadi kalau yang di komen yang di sini nggak akan dibacain gitu. Oke. Ini lagi nih kok. Tadi ini udah ada beberapa yang udah dibahas. Oke. Ini menarik nih. Kok kasih pandangannya dong sama saham-saham Pak PP? Nah, silakan Ko Robin duluan. Menarik ini kok. Ya kalau ini saham-saham yang high volatility, high risk ya. Jadi teman-teman mesti sadar dengan semua resikonya. Ya, tapi saya suka kalau kita trader suka karena rame gitu ya. Jadi bisa cuan cepet. Tapi ada beberapa saham yang bisa lebih 1-2 hari masih main, ada yang hari itu juga langsung turun. Nah teman-teman ngerti, harus belajar technical supaya kita main momentum, supaya kita main lebih safe. Kapan kita kelihatan ini nggak kuat, kita jual dulu gitu ya. Jadi jangan target saya harus sekian, nah nggak bisa, target saya harus untung. Kalau dia memang berbalik arah dari trading plan, kita harus berani cut loss. Nah, yang kita itu memang tahan menderita ya. Nanti kalau turun-turun ditahan, kalau untung dikit sudah buru-buru, padahal trennya masih oke, masih naik ya jangan dijual gitu. Tapi begitu ada pembalikan harus segera. Kalau kita buy technical, saya sering ngomong ke teman-teman, trade what you see ya, jangan what you think, apalagi what you feel lah, itu susah ya. Feeling saya, nah itu nggak habis-habis. Nah, tapi selama ini saya lihat justru di saat market kering ini saham-saham Pak PP ini jadi primadona. Karena ya itu tadi Pak, jadi kayak sarang tawon Pak, nggak ada yang naik, begitu satu naik semua ngerugi Pak. Iya betul. Dan itu sampai bisa ditebak, ini naik, yang satu belum naik pasti naik gitu kan. Jadi semacam itu sampai trading kadang-kadang juga sesimpel itu. Tapi tadi mesti tahu resikonya, barang ini begitu satu turun semua. Bayangkan kalau porto kita sahamnya Pak PP semua turun boncos bareng gitu. Jadi teman-teman mesti wise lah. Itu dari saya. Nah itu ngomongnya diversifikasi Pak, isinya 4 sahamnya PP semua gitu.
Nah, kalau saya bilang sih sebetulnya gini, saham PP ini menariknya apa? Mungkin awal kita ngomong itu kayak brand. Wah, ini saham naik terus, ini dilihat teknikalnya gimana. TPIA ini dilihat teknikalnya gimana, tiba-tiba rally kenceng gitu. Tapi sejak penurunan kemarin, itu kalau kalian bisa belajar teknikal ya, itu lihat teknikalnya enak banget sahamnya Pak PP ini. Mau ngomong brand, mau ngomong TPIA, mau ngomong PTRO, mau ngomong BRPT. Ini tuh lagi nurut-nurutnya sama chart. Hmm. Lagi nurut-nurutnya sama chart. Jadi, kalau teman-teman memang lagi main sahamnya Pak PP, nggak apa-apa. Asal kalian punya analisa teknikal yang mumpuni, ini lagi masa-masa nurutnya dia sama chart nih. Hmm. Koreksinya kebaca, waktu naiknya juga sampai kemana kebaca. Kayak kemarin swing terakhir ini saya dapat 4970 sampai 56 juga kebaca tuh brandnya. Dan itu memang secara teknikal kelihatan gitu. Kalau kemarin waktu rally kan ya udahlah, mau rally seperti itu kita tinggal berani ngejar apa enggak kan. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman bisa lebih jaga porsi dan jaga trade plan-nya sih. Lebih kebaca sih. Tapi kembali lagi seperti kata Ko Robin, ya namanya trading itu ya harus ada trade plan lah. Sama yang Jangan paling ya itu jangan jadikan tradingmu itu judi. Kalau kamu trading tanpa trade plan ya tradingmu sama dengan judi gitu kan. Sama yang paling penting, disverifikasinya jangan ke saham 4 sahamnya Pak PP semua ya kok ya. Oke. Enggak, yang paling penting satu, itu jadi membernya Ko Robin tuh. Kalau bingung masalah teknikal, tinggal tanya, "Ko, ini beli apa jual?" Gampang kan. Ya, saya ada live trade sih. Jadi tadi kayak kita nyopet brand gitu ya. Yuk di sini. Ini nggak kuat jual. Itu lebih itu daripada bingung-bingung analisa sendiri bocor semua, ada masternya gratis, tinggal follow, tinggal trading ya Pak ya. Iya. Ya, sekali itu ya, aja kok repot. Karena nanti kalian bisa langsung nih register online di guc.co.id dan register nih under Ko Robin, karena nanti semuanya akan langsung delete sama Ko Robin ya kok ya. Boleh sebutin kok AO-nya kok? AO-nya 210 ya. Nah, diingat ya teman-teman ya, 210. Nah, jadi itu juga GUC itu ada GUC Mobile 2, jadi kalian bisa download juga di handphone ataupun di desktop juga ada. Nah, kalau misalnya under Ko Robin itu setiap hari ada trading bareng dan ada kelas-kelasnya ya kok ya. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya ini Pak. Cegas. Mantul di berapa ya? Cegas? Waduh. Aduh, aku sorry Ko Robin, nggak ikut jawab. senang banget loh, jujur live malam hari ini kita kayak aku banyak ketawa banget, awet muda nih aku. Ketarik terus otaknya. Ya, kita sempat juga pada nanya, menurut saya mungkin bisa 2 kali lagi tuh. Jadi tapi ya namanya barang gituan ya susah ya, teman-teman mesti tahu. Jadi kalau IPO sekarang sudah arah, ya untung dijual lah, ngapain gitu ya, karena kita kalau orang investor itu ini nggak terbukti bagus gitu. Anda jangan terpengaruh cerita brand ya, ADMR yang keren-keren itu. Ini yang nggak keren lebih banyak ya, karena sedikit. Jadi kita harus modelnya melindungi modal. Saya kasih ini Pak. Saya kasih statistik deh Pak. Sejak ADMR IPO itu mungkin ada 150 company IPO Pak. Sejak ADMR gitu kan. Dan sejak ADMR ada 150 company IPO itu yang bisa niru ADMR itu cuma 1 brand Pak. Sama cuan. Ya. Jadi 2 banding 150 Pak. Jadi ya aman juga oke dong, aman. Aman oke. Tapi kan bukan yang dar kan. Ya, dalam artian gini, itu kan semua perusahaan yang kayak aman kan kita juga tahu secara fundamental seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita tahu bahwa kalian masuk IPO dan kalian sendiri sebetulnya perusahaannya apa ya, perusahaannya aja kalian nggak tahu gitu kan. Terus kalian cuma asal manut grup yuk ya, berarti kan kalian judi gitu kan. Udah bisa dikasih cuan ya harus bisa exit lah. Terus sekarang udah ARB berjilid-jilid 3 kali. Dari 1000 sisa 300 waktu 3 hari.
yang kalian ekspektasikan ini apa? Oh, ARB-nya udah mulai dimakan. Dari 300 mau balik 1000 lagi. Ini kan yang sebetulnya mental yang saya ini bingung gitu loh. Di market ini nggak bisa kayak cepat, Pak. Ya. Kalau dengan mental kayak gitu ya, kalian paling mau masuk uang berapa sih yang mau dijudiin? Paling 1% porto kalau kalian berani kayak gitu. Nah, 1% porto mau beggar 10 kali pun kalian nggak kaya gitu kan. Betul. Paling juga bisa dibuat di screenshot, dipamerin di story, beggar 1000% gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang juga kok nggak bisa di-share ya ini. Oke, saya bacain ya. IKN lagi gencar pembangunan, tapi saham konstruksi belum ada pergerakan. Maksudnya kok belum naik gitu kok. Kan IKN ini sebenarnya lagi gencar-gencar pembangunan ya. Lupakan konstruksi, lupakan. Udah tahu semua lagi sakit kronis gitu, kok mau maksa mau beli itu gimana? Terus juga ya. Nggak punya duit. Karena Dua sudah masuk penjara, mau nunggu apa ya, masih susah nanti. Oke. Jangan memaksakan market bergerak sesuai keinginan kita. Kita yang menyesuaikan dengan arah market. Memang gitu. Memang mungkin kadang-kadang orang itu melihat begini ya, seperti ya ini orang kadang-kadang ngambil quote, ketika orang lain semua takut kita harus berani. Nah itu ngawur ya. Enggak sederhana itu. Ya, Anda nggak mau asal tubruk. Ya betul. Kelihatan ini dan sebagainya, pelan-pelan. Makanya mesti belajar teknikal. Kita ngerti fundamental itu bagaimana susah loh, ngerti kayak Pak Bina, kayak saya itu mesti banyak membaca dan sebagainya, baca banyak orang-orang yang mesti kita kontak ya, ada informasi ya, di sekuritas juga kita punya link dan sebagainya. Tapi momentumnya kapan itu teknikal, teman-teman, mesti belajar teknikal. Betul. Itu penting. Analisa fundamental, mau satu buku, mau satu kitab, kalau momennya belum dapat, gak ada flow ya nggak gerak. Betul, setuju. Oke, thank you banget ya untuk insight-nya Ko Robin dan Ko Bernat. Ini sayang banget nggak bisa dibacain semua pertanyaannya. Kenapa? Karena kita terbatas waktunya, kalau live bertiga itu cuma bisa 1 jam doang. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa follow ya, bisa follow Ko Robin di GOC Solo, dan bisa follow juga untuk Ko Bernat di Instagramnya ya Ko ya. Jadi insight-nya luar biasa, karena aku juga follow, dan menurutku nggak kaleng-kaleng lah ya, gitu kan. Nah, jadi mungkin boleh share sedikit ya, Ko Robin, kelebihan dari GOC itu apa sih gitu, dan kenapa nih kita tuh mendorong orang untuk register di GOC. Kalau dari aku pribadi, aku merasa itu cepet banget gitu kan, aplikasinya super cepet, dan kita bisa ngelihat loss dan ininya juga langsung gitu kan, jadi benar-benar enak banget gitu, dan dia ada mobile friendly juga desktop friendly. Mungkin dari Ko Robin bisa ini kok share kelebihannya GOC. Ya, bagaimanapun JUC ya, kalau nggak bagus saya nggak mungkin bergabung di sini kan. Ya, aplikasi oke, kenceng ya, kita improve terus, semakin user friendly ya, dengan ada smart order ya, untuk fast order juga kita berkembangkan terus. Saya rasa sangat menarik, dan di luar dari itu, di luar infrastruktur yang ada, nah ini the man behind the sekuritas ini ya penting, betul nggak? Percuma semua alat bagus kalau nggak ada yang membimbing, yang mengedukasi. Kalau teman-teman suka belajar, mesti follow saya, karena saya suka mengajar. Jadi makanya saya sering nulis buku, ya. Jadi kalau nggak suka mengajar, nggak gampang nulis buku, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau suka belajar, join aja ya, karena dengan mungkin teman-teman yang sudah member di saya sampai mungkin ketemu saya lebih lama dari ketemu pasangannya tuh, pagi live trade ya kan, malam bahas saham lagi, besok pagi-pagi lihat YouTube saya ya kan, terus nanti live trade lagi gitu, ketemu saya lebih lama kan. Jadi ada yang cerita lucu-lucu tuh, pasangannya, kamu tuh Pak Robin terus emangnya, nah gitu ya, itu karena mau belajar, kalau suka belajar ketemu saya. Oke,
Betul ya, ini juga ada Kak Henry HG juga bilang Juice ini kencang, simple, user friendly dan gampang pakainya. Ini juga aku setuju banget karena menurutku UI-nya tuh harus yang bener-bener user friendly ya, yang gampang gitu. Oke, jadi tadi juga poinnya dari Ko Robin juga itu benar banget. Jadi, percuma kita masuk ke dalam suatu saham, percuma kita terjun ke sebuah market kalau nggak ada yang benar-benar membimbing gitu kan. Dan itu jadi pastikan kalian follow GUC dan register di .guc.co.id dengan AO 210 ya kok ya. 210.